Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Ridan Gunawan, seorang mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai usulan topik penelitian bisnis internasional. Nah, sedangkan untuk topik yang saya pilih adalah joint venture dengan pihak perusahaan asing selama masa pandemi. Tak dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi berdampak terhadap semua aspek kehidupan, termasuk juga dalam sektor perekonomian. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Kemnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2020 silam, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 88% perusahaan yang mengalami kerugian operasional terdampak pandemi. Bahkan juga disebutkan 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terkena dampak pandemi langsung, dan di mana kerugian tersebut umumnya disebabkan karena penurunan penjualan, sehingga berakibat berkurangnya volume produksi. Dan dari pemaparan data sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa situasi pandemi di sini menyebabkan mayoritas perusahaan di Indonesia berbagai sektor mengalami kerugian. Sehingga hal ini pun memaksa perusahaan untuk mengubah pandangan mereka, beradaptasi, dan memikirkan strategi lain agar perusahaannya tidak mengalami kebangkrutan. Nah, salah satu aksi korporasi yang dapat dilakukan adalah dengan memilih skema investasi usaha patungan atau joint venture, di mana topiknya yang akan saya bahas saat ini. Menurut Peter Mahmud, joint venture sendiri merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua perusahaan guna mendirikan suatu perusahaan baru. Dan kemudian perusahaan baru inilah yang akan disebut sebagai perusahaan joint venture. Nah, secara singkatnya, di sini kedua pihak saling menyatukan sumber daya dan berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tujuannya saling menguntungkan satu sama lain. Skema investasi joint venture sendiri masih banyak dipakai oleh para pemodal karena skema ini dipercaya mampu untuk meningkatkan potensi keberhasilan usaha melalui kolaborasi keunggulan masing-masing. Sehingga mereka dapat yang pertama mengurangi kebutuhan modal. Yang kedua, terjadi transfer teknologi, sumber daya, dan keahlian di antar kedua belah pihak. Kemudian ketiga, dapat meminimalisir terjadinya resiko untuk selama berusaha. Kemudian, memungkinkan untuk mengembangkan usaha ke skala global. Aktivitas joint venture antar perusahaan sebenarnya telah dikenal dan dilakukan oleh berbagai perusahaan sejak masa pra-pandemi di Indonesia. Pandemi sendiri membawa dampak yang menyebabkan perubahan begitu drastis terhadap kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Pada berbagai perusahaan di bidang tertentu, hal ini dapat dipandang sebagai suatu peluang sekaligus sebagai ancaman yang harus dihadapi. Maka untuk menanggapi hal tersebut, joint venture di sini dengan perusahaan asing di masa pandemi dapat menjadi suatu opsi atau pilihan strategis yang diambil bagi beberapa perusahaan di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat dan telusuri beberapa contoh perusahaan Indonesia yang melakukan skema joint venture dengan perusahaan asing selama masa pandemi. Yang pertama, ada Achiko dengan PT Indonesia Pharma Medis. Achiko dan PT Indonesia Pharma Medis telah sepakat untuk membentuk usaha patungan yaitu PT Achiko Medica Indonesia atau PAMI. PAMI di sini akan bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan pemasaran platform pengujian COVID-19 yang dikembangkan berdasarkan Project Gamnuts untuk Indonesia. Jadi, kedua perusahaan ini bekerja sama untuk menghasilkan suatu inovasi alat uji tes COVID-19 yang baru dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan tes PCR yang sedang dikeluh-keluhkan mahal saat ini. Kemudian yang contoh kedua ada PT Selaras Citra Nusantara Perkasa atau SCNP dengan Sinpau Holding atau Donlim. Nah, pada tahun 2019 silam, PT Selaras Citra Nusantara Perkasa atau SCNP menggandeng perusahaan asal Cina, yaitu adalah Sinpau Holding atau Donlim, untuk mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Selaras Donlim Indonesia atau SDI. SDI di sini merupakan suatu perusahaan manufaktur yang menghasilkan berbagai macam produk rumah tangga. Nah, inisiatif korporasi ini dilakukan untuk melanjutkan suksesi ekspor berbagai macam produk rumah tangga ke Amerika Serikat walau perekonomian sedang memasuki fase resesi akibat dampak pandemi saat itu.
Kemudian contoh berikutnya ada PT Kalbe Farma Tbk dengan Genexin Inc. Nah, pada tahun 2020, PT Kalbe melakukan kolaborasi dengan perusahaan asal Korea Selatan yaitu Genexin Inc. untuk membentuk PT Kalbe Genexin Biologic, sebuah perusahaan joint venture dalam mengembangkan bahan baku obat-obatan bioteknologi di Indonesia. Nah, Genexin sendiri merupakan sebuah perusahaan obat biologi dan bioteknologi yang berfokus untuk mengembangkan vaksin infeksi COVID-19. Nah, tujuan utama kerjasama antara dua bisnis ini adalah untuk melakukan kolaborasi riset dan uji klinis khususnya dalam mengembangkan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa joint venture yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini merupakan suatu langkah dengan menggabungkan tenaga ahli masing-masing, usaha untuk menciptakan suatu inovasi yang baru guna untuk menanggapi permintaan atau demand masyarakat akan vaksin di kala itu. Nah, pertanyaannya, apakah terbukti adanya peningkatan hasil kinerja dari penggabungan kedua perusahaan ini? Berikut lampiran hasil penelitian yang menunjukkan kinerja PT Kalbe sebelum dan sesudah melakukan joint venture di masa pandemi. Penelitian dilakukan oleh Linda Kurniawati, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Erlangga, menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif berdasarkan grafik rasio keuangan ROE yang ditampilkan oleh PT Kalbe. Perbandingan kedua grafik menunjukkan bahwa PT Kalbe mengalami penurunan yang cukup drastis pada Juni 2020, di mana PT Kalbe mengalami guncangan akibat pandemi dan berniat untuk menciptakan vaksin COVID-19 bersama Genexin. Terlihat terjadi kenaikan kinerja setelah PT Kalbe dan Genexin melakukan joint venture, di mana dari Juni 2020 ke September 2020 terjadi peningkatan ROE sebesar 2,86. Jadi bisa kita disimpulkan bahwa skema joint venture antar PT Kalbe dan Genexin memang benar dapat meningkatkan hasil kinerja perusahaan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aksi korporasi dengan perusahaan asing merupakan fenomena bisnis yang juga terjadi selama masa pandemi di Indonesia. Kolaborasi antar perusahaan dilakukan untuk menopang induk perusahaan masing-masing dengan perpaduan dan pertukaran sumber daya, keahlian, teknologi, dan informasi. Dapat disimpulkan pula bahwa tujuan dan strategi perusahaan melakukan joint venture dengan pihak asing adalah untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, mengembangkan dan menjawab potensi permintaan masyarakat baru yang muncul dari dampak pandemi di Indonesia. Demikian pemaparan materi usulan topik yang dapat saya sampaikan dalam seminar bisnis internasional kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.